Assalamualaikum teman-teman. Ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Kali ini aku mau bahas tentang latihan soal kebidanan yang berfokus di asuhan kebidanan persalinan fisiologis atau INC fisiologis. Langsung ke soal aja, soal nomor 1. Nyonya B berusia 27 tahun, G1P0 A0 dalam proses persalinan di PMB. Pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan TTV dalam batas normal, pembukaan 4 cm, penurunan kepala sejajar tepi bawah simfisis, dan DJJ 140 kali per menit. Pemeriksaan DJJ dilakukan lagi pukul A jam 7.30, B jam 8, C jam 8.30, D jam 9, E jam 9.30. Dan jawabannya ialah C jam 8.30. Pada kasus ini, ibu sudah masuk fase aktif persalinan dan sudah didokumentasikan dalam partograf. Dalam hal ini, pemeriksaan DJJ dilakukan setiap 30 menit. Jadi jawabannya jam 8.30. Lanjut soal nomor 2. Nyonya K berusia 28 tahun, G2P1A0, datang ke PMB mengeluh perut terasa kencang dan keluar darah dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, janin tunggal, DJJ 140 kali per menit, di sebelah kiri di bawah pusat, pembukaan 6 cm. Pertanyaannya, bidan harus memantau suhu tubuh klien setiap A 1 jam, B 2 jam, C 3 jam, D 4 jam, atau E 5 jam. Dan jawabannya ialah B 2 jam. Pemantauan suhu pada fase aktif, pembukaan 6 cm itu udah masuk fase aktif, dilakukan setiap 2 jam. Lebih jelasnya bisa dilihat dari sini ya teman-teman. Ini adalah frekuensi minimal penilaian dan intervensi dalam persalinan normal. Untuk parameter tekanan darah, frekuensi pada fase laten dilakukan setiap 4 jam dan di fase aktif dilakukan setiap 4 jam juga. Untuk parameter suhu tubuh, frekuensi pada fase laten dilakukan setiap 4 jam dan di fase aktif setiap 2 jam. Parameter nadi, frekuensi pada fase laten dilakukan setiap 30-60 menit, sedangkan di fase aktif setiap 30 menit. Untuk parameter DJJ atau detak jantung janin, frekuensi pada fase laten dilakukan setiap 1 jam dan di fase aktif setiap 30 menit. Untuk parameter kontraksi, frekuensi pada fase laten dilakukan setiap 1 jam dan di fase aktif setiap 30 menit. Untuk parameter pembukaan serviks, frekuensi pada fase laten dilakukan setiap 4 jam dan di fase aktif juga setiap 4 jam. Untuk parameter penurunan kepala, frekuensi pada fase laten dilakukan setiap 4 jam dan di fase aktif juga setiap 4 jam. Dan yang terakhir, parameter produksi urin, aseton, dan protein, frekuensi pada fase laten dilakukan setiap 2-4 jam, sedangkan di fase aktif dilakukan setiap 4 jam. Soal nomor 3. Nyonya S berusia 30 tahun, G1P0A0, datang ke PMB menyatakan belum ada dorongan untuk meneran. Hasil VT pembukaan lengkap, ketuban pecah cairan mekonium, kepala di host 3, DJJ 140 kali per menit. Pertanyaannya, simbol pengisian air ketuban di partograf adalah A, D, B, K, C, U, D, M, atau E, J.
Dan jawaban yang benar adalah simbol M. Ketuban pecah keruh mekonium dengan simbol M. Ini simbol-simbolnya ya teman-teman ya. Untuk U, itu artinya ketuban utuh atau belum pecah. Simbol J, ketuban sudah pecah dan air ketubannya jernih. Untuk simbol M, ketuban sudah pecah dan air ketuban bercampur mekonium. Untuk simbol D artinya ketuban sudah pecah dan air ketuban bercampur darah. Sedangkan untuk simbol K artinya ketuban sudah pecah dan air ketuban tidak ada atau sudah kering. Lanjut soal nomor 4. Nyonya U berusia 27 tahun baru saja melahirkan bayinya di puskesmas secara spontan. Plasentanya belum keluar. Untuk memastikan lepasnya plasenta, bidan menegangkan tali pusat, kemudian rahim diketuk-ketuk lalu merasakan getarannya pada tali pusat. Pertanyaannya, disebut apakah perasaan tersebut? A. Schultz, B. Strachman, C. Klein, D. Kushner, atau E. Brand and Rees. Dan jawaban yang benar ialah apa coba? Yaitu B. Strachman. Strachman dilakukan dengan cara tangan kanan penolong meregangkan tali pusat, sedangkan tangan kiri mengetuk fundus uteri. Apabila saat diketuk terasa getaran pada tali pusat, maka plasenta belum terlepas dari dinding uterus. Namun, jika saat diketuk tidak teraba adanya getaran pada tali pusat, maka plasenta telah terlepas dari dinding plasenta. Lanjut soal nomor 5. Nyonya B berusia 29 tahun baru saja melahirkan di PMB. Bayi lahir spontan segera menangis, kulit kemerahan, pernapasan teratur, gerakan aktif, lalu bayi dikeringkan dan diletakkan di atas perut ibu. Pada kasus ini, palpasi tidak ada janin kedua dan oksitosin telah diberikan. Pertanyaannya, tindakan selanjutnya yang dilakukan bidan terkait kasus tersebut, pilihannya ada A. IMD, B. Resusitasi, C. Pemeriksaan fisik bayi, D. Manajemen aktif skala 3, atau E. Jepit, potong, dan ikat tali pusat. Dan jawaban yang benar adalah E. Jepit, potong, dan ikat tali pusat. Kata kuncinya, pada palpasi janin kedua tidak ada janin kedua dan oksitosin telah diberikan. Maka tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh bidan adalah jepit, potong, dan ikat tali pusat. Udah selesai ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang masih berjuang. Dan seperti biasa sebagai penutup, aku mau bacain salah satu kata bijak. Sakit dalam perjuangan itu hanyalah sementara, tapi jika menyerah, sakit itu akan terasa selamanya. Oke teman-teman, tetap semangat!